Selamat siang anak-anakku kelas 11. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, inti materinya kita akan fokus ke modernisasi dan imperialisme Jepang. Nah, awal modernisasi Jepang itu dikenal dengan istilah restorasi Meiji. Nah, sejak restorasi Meiji, terjadinya perubahan-perubahan besar yang menandai era modernisasi Jepang, di mana Jepang mengadopsi kemajuan Barat, baik sistem politik, ekonomi, hukum, maupun militer. Sebagai akibat dari perkembangan industrialisasi Jepang, kemudian Jepang menjadi satu-satunya kekuatan besar negara non-Barat di dunia, sekaligus sebagai kekuatan utama di Asia Timur dan Asia Tenggara. Untuk menjamin pertumbuhan dan ekonomi serta industri Jepang membutuhkan negara Asia sebagai satu daerah sumber bahan mentahnya, yang kedua sebagai jalur pelayaran dan perdagangan yang aman dan strategis, dan yang ketiga sebagai daerah pemasaran atau pasar hasil-hasil industri Jepang. Ketiga faktor tersebut di atas nanti membuat Jepang menjadi negara imperialis. Jepang berambisi menguasai negara-negara lain. Langkah awal Jepang dalam perkembangan kolonialisme dan imperialismenya untuk menguasai Asia dan Asia Tenggara adalah menghancurkan dan melumpuhkan negara Amerika Serikat, karena Amerika Serikat bertanggung jawab melindungi kepentingan Hindia Belanda di Indonesia, di mana Belanda sebagai salah satu anggota negara blok sekutu dan ABDAKOM, atau yang disingkat dengan Amerika yaitu Amerika Serikat, British itu Inggris, Dutch-nya adalah Belanda, dan yang keempat adalah Australia. Pembaharuan teknologi yang dilakukan oleh Jepang itu ada dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang industri. Perkembangan bidang industri Jepang membangun industri-industrinya seperti pabrik senjata, kapal, peleburan besi, pabrik, sistem jaringan kereta api, dan komunikasi modern. Bahkan Jepang pernah melakukan satu kebijakan yang dikenal dengan kebijakan dumping. Nah, kebijakan dumping ini adalah menjual produksi-produksi Jepang ke negara-negara lain, termasuk ke negara Asia, dengan harga yang lebih murah. Dengan tujuan kebijakan ini dilakukan supaya negara-negara lain bisa menjadi daerah pasar hasil-hasil industri dari negara Jepang. Yang kedua, bidang perdagangan. Jepang mengembangkan kapal dan pelabuhannya menjadi modern, sehingga perdagangan berkembang pesat yang didukung dengan pendirian bank-bank yang memungkinkan orang-orang Jepang meminjam uang untuk investasi, sehingga modal yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Jepang itu semakin banyak dan diharapkan mampu bersaing dalam bidang perdagangan Jepang. Yang ketiga, bidang militer. Jepang semakin gencar membangun angkatan perang. Bahkan pada tahun 1873, Jepang menerapkan kebijakan militer bagi setiap laki-laki berumur 21 tahun selama 4 tahun dan 3 tahun sebagai tentara cadangan. Jepang meniru sistem dan strategi militer Jerman dan Inggris. Bahkan Jepang telah memiliki kesatuan militer modern yang kuat dan tangguh. Dari segi pendidikan, Jepang menerapkan wajib belajar bagi seluruh generasi muda bangsanya. Bahkan mereka dididik untuk memiliki rasa cinta tanah air, semangat pantang menyerah, dan berani mati untuk negaranya, atau yang lebih dikenal dengan semangat Bushido, hormat dan tunduk kepada kaisar. Bahkan Jepang mengirimkan banyak beasiswa untuk menimba ilmu di negara barat dan mendatangkan konsultan-konsultan pendidikan dari negara barat ke Jepang dengan harapan untuk memajukan pendidikan di negara Jepang. Yang keempat adalah bidang sosial. Jepang juga menghapuskan stratifikasi sosial atau sistem kasta yang dilakukan atau sistem feodalisme yang berlaku sejak tahun 1871, menghapuskan kekuasaan feodalisme dan menggantinya dengan kekuasaan yang terpusat kepada kaisar. Bahkan Jepang juga melarang adat istiadat yang bersifat feodal. Dalam bidang hukum, secara hukum dan konstitusi, negara Jepang mengikuti dan sistem hukum serta konstitusi yang berlaku di Jerman.
Jepang menjadi negara industrialisasi di Asia. Untuk itu, pertumbuhan berkelanjutan Jepang sangat membutuhkan sumber daya alam, jalur pelayaran yang aman, dan pasar hasil industri. Jepang menjadi negara imperialisme, berambisi menguasai negara lain untuk menjamin pasokan bahan mentah, pelayaran yang aman, dan pasar bagi hasil industrinya. Tahun 1941, Jepang juga menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina yang meliputi Kamboja, Laos, dan Vietnam. Pada September 40, Jepang juga membentuk Pakta Tripartit, menyatukan Jepang, Italia, dan Jerman dalam kekuatan poros atau yang dikenal dengan Axis Power. Tahun 1941, Amerika Serikat memprakarsai persekutuan ABDACOM, American, British, Dutch, dan Australia untuk menghadapi negara Jepang. Perang di Asia Tenggara dan Lautan Pasifik ini lebih dikenal dengan nama Perang Pasifik. Pada tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor di Pulau Oahu, Kepulauan Hawaii. Setelah itu, merupakan pintu masuk Jepang untuk menduduki Asia. Pada tanggal 8 Desember 41, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada juga mengumumkan perang kepada Jepang, dan tanggal 11 Desember 41, Jerman dan Italia juga mengumumkan perang kepada Amerika Serikat. Jepang dengan cepat menyerbu dan menduduki wilayah-wilayah yang dikuasai oleh negara-negara Inggris dan kawasan Asia Tenggara. Jepang ingin menggantikan posisi dan kedudukan bangsa Barat di Asia. Jepang berhasil menduduki Filipina, Malaysia, Burma, Singapura, Indonesia, dan Kepulauan Solomon. Nah, Kepulauan Solomon ini negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Perang yang dilancarkan Jepang di Asia Tenggara dan Lautan Pasifik ini lebih dikenal dengan Perang Asia Timur Raya atau Perang Asia Pasifik. Nah, bagaimana nanti awal masuknya bangsa Jepang mulai menguasai Indonesia? Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, sekian yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Nah, ada yang mengatakan setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Nah, dimanapun kita bisa belajar dan lingkungan kita itu adalah tempat kita belajar. Sekian dan terima kasih.